Pemirsa, terkait proses lanjutan pencarian korban hilang dari insiden tambang longsor di Gunung Kuda, rekan kami Aris Setia akan menyampaikan informasi terkini langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aris, dalam konferensi pers siang tadi disampaikan bahwa proses pencarian dihentikan sementara akibat adanya longsor susulan. Lalu kapan pastinya proses pencarian korban akan dilanjutkan kembali, Aris? Ya, Eva dan juga pemirsa, dari apa yang disampaikan langsung oleh Danrem 063 Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, tadi disampaikan bahwa proses lanjutan terhadap SAR atau Search and Rescue terhadap korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon ini akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Tadi mengingat pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau siang tadi sempat terjadi longsoran atau longsor susulan yang mana itu mengakibatkan sejumlah petugas gabungan yang saat itu sedang melakukan proses penyelamatan dan juga evakuasi memutuskan untuk menghentikan sementara agar keselamatan para petugas ini bisa terjamin. Dan juga dalam proses SAR pada hari ketiga hari ini, tadi selama kurang lebih 6 jam jika terhitung mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 1 siang tadi, di pukul 10 sampai dengan pukul 1 siang ini petugas gabungan berhasil menemukan 2 jasad korban longsor tambang Gunung Kuda. Yang pertama diketahui jasad ini bernama Nalu berusia 53 tahun, Nalu Sanjaya, laki-laki berusia 53 tahun, asal desa Kedongdong, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan jasad kedua ini bernama Wahyu Galih B, laki-laki 26 tahun, asal desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan oleh karena itu, maka saat ini total jumlah korban meninggal dunia ini sudah mencapai 19 orang. Dan kemudian untuk korban yang diduga masih dalam pencarian ini sebanyak 6 orang. Selain itu juga, Eva, dapat kami informasikan bahwa terkait dengan proses SAR ataupun pencarian dan penyelamatan terhadap korban longsor tambang Gunung Kuda ini tentunya masih akan terus berlanjut dengan melibatkan sejumlah stakeholder seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sejumlah sumber daya manusia dan juga alat ini akan tetap dikerahkan, utamanya alat-alat berat untuk membantu untuk mempermudah proses pencarian korban yang masih tertimbun longsor. Eva. Baik, untuk proses hukum, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diketahui melanggar larangan kegiatan pertambangan. Apakah ada kemungkinan atau potensi penambahan tersangka lainnya, Aris? Iya, tentu potensi penambahan tersangka itu masih memungkinkan terjadi, mengingat tadi Kapolresta Cirebon, yakni Kombes Pol Sumarni, menyampaikan pihaknya masih terus mendalami lebih lanjut keterangan dari beberapa pihak, utamanya juga dari 2 tersangka yang tadi telah ditetapkan, yaitu AK dan juga selaku pemilik dari tambang dan juga AR selaku kepala teknik tambang atau pengawas. Dan tentunya bahwa kita masih menunggu bersama terkait dengan proses penyidikan yang masih terus berlangsung. Dan tadi disampaikan oleh Kapolresta Cirebon bahwa penetapan 2 orang ini, pemilik dan juga pengawas, ini dilakukan atas serangkaian pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan juga pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Diketahui juga dengan ditetapkannya 2 orang ini sebagai tersangka, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah alat bukti ataupun barang bukti. Diketahui ada sebanyak 3 unit alat berat, yaitu dump truck, dan juga 3 unit alat berat lainnya, yaitu berupa eskavator. Dan diketahui bahwa 2 tersangka ini, Eva, ini dianggap melanggar undang-undang terkait dengan pengelolaan dan juga perlindungan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman ini paling lama selama 15 tahun penjara dan denda uang sebesar paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk sementara demikian, kembali ke Eva di studio. Baik, terima kasih Aris Setia untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.